Saudara-saudara sekalian, ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita, dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis. Saudara-saudara yang berdiri di depan saya berasal dari partai-partai yang berbeda-beda. Saudara-saudara telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan. Saudara telah turun ke rakyat. Saudara telah meminta kepercayaan rakyat, dan alhamdulillah saudara berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih. Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita. Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar Merah Putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tapi kita satu. Saudara-saudara sekalian, saya kira saya tidak akan lama, karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ, dan mudah-mudahan saudara akan kuat di Gembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. Saudara-saudara, saya kira demikian ingin saya sampaikan. Marilah kita mengabdi pada rakyat kita, berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih. Selesai. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju ruang tunggu utama. Haru dan bangga bisa menjadi bagian dari momen bersejarah ini, dan pesan dari Pak Presiden, kita para kepala daerah diharapkan untuk mengabdi dan memikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat dan bagaimana meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan tentu kami sebagai kepala daerah, tugas kami terutama gubernur memastikan bahwa program Astacita dari Pak Presiden Prabowo dapat dijalankan dan diimplementasi dengan baik di daerah kami masing-masing. Beliau juga berpesan kami sebagai warga Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu, supaya kami semua bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi seperti kalimat kita di Maluku Utara, torang semua bersaudara, berbeda-beda tapi tetap satu, NKRI harga mati. Istirahat yang cukup karena beberapa hari ini acaranya sangat padat. Di Magelang nanti pun mulai dari tanggal 22 acara akan dimulai dari jam 6 pagi sampai malam. Kawan, terima kasih. Saya dan Mas Emil bersama para kepala daerah dan wakil kepala daerah baru saja dilantik oleh Pak Presiden Prabowo. Kami mohon doa kepada seluruh masyarakat Jawa Timur dan warga bangsa, mudah-mudahan seluruh kepala daerah dan wakada yang baru saja dilantik ini bisa menjalankan tugas amanah sebaik-baiknya, memaksimalkan kinerjanya untuk bisa memberikan kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Sementara kami sebetulnya hari ini akan langsung tancap gas rakor bersama Sekda, seluruh kepala OPD dan BUMD, karena saya kan harus segera ke Magelang. Jadi sambil nanti koordinasi berikutnya oleh Pak Wagub, tetapi bahwa siang ini dari mulai Sekda, kepala OPD dan BUMD akan langsung koordinasi hal-hal yang sekarang sedang berproses di DPRD. Tadi malam kami juga sudah melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang sedang berproses adalah apa yang sudah diputuskan dalam Perda APBD. Ini ada revisi karena ada efisiensi. Tentu ada beberapa hal yang tidak boleh terganggu dari proses efisiensi itu. Antara lain adalah layanan publik dan bansos tidak boleh terpengaruh, terdampak dari efisiensi itu. Kebetulan ini juga menjelang Ramadan. Biasanya ada fluktuasi harga sembako menjelang Ramadan, itu harus dikendalikan supaya daya beli masyarakat tetap terjangkau. Dan biasanya setiap Lebaran kita menyiapkan mudik gratis baik darat maupun laut. Itu juga tetap harus bisa disiapkan. Oleh karena itu Pak Sekda ini akan segera melaporkan pada rakor setelah ini kawan-kawan. Ya, makasih. Berangkat besok untuk rekrutnya dari Surabaya atau dari Jakarta? Dari Jakarta. Kami rapat di Jakarta dan kami berangkat dari Jakarta darat. Mobil. Ya, makasih kawan-kawan. Kita ikut aja karena materi secara detail kami belum terima. Tapi bahwa kami siap untuk membangun sinergitas dan kolaborasi baik antar provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih seluruh rangkaian tugas politik saya mengikuti pemilihan kepala daerah di Provinsi Jawa Barat. Hari ini berakhir dengan pelantikan. Untuk itu pelantikan ini adalah momentum kita untuk meluruskan kerangka pemahaman yang disebut dengan efisiensi. Karena selama ini efisiensi dipahami sebagai motong anggaran. Tetapi di Jawa Barat itu efisiensi bukan motong anggaran. Efisiensi itu mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja penting. Belanja pesta menjadi belanja yang bermanfaat. Belanja hura-hura menjadi belanja yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Saya misalnya dalam waktu 1 bulan sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan realokasi dengan tim transisi yang dibentuk oleh Pemprov Jabar. Saya sendiri tidak membentuk tim transisi. Dan tim transisi Pemprov Jabar terdiri dari 11 orang, diketuai oleh orang bernama Deddy Mulyadi, dan rata-rata pejabat eselon 3, bukan eselon 2. Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan mata anggaran yang dirubah dari belanja tidak penting menjadi belanja penting itu, dari belanja hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat, itu per tadi malam itu bisa mencapai 5,5 triliun. Dan kita berharap bisa mencapai angka 6 triliun dalam waktu 2 hari ke depan sambil mengikuti kegiatan retreat di Magelang. Dari anggaran tersebut, kami akan merubahnya menjadi apa? 1. Belanja ruang kelas baru sekolah SMA di Jawa Barat dari angka 60 miliar kami rubah menjadi 1,2 triliun, yaitu membangun 3.333 ruang kelas baru, membangun sekolah baru, kemudian juga kita ingin juga membebaskan tanah-tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dalam 2 tahun ke depan. Karena kebutuhan masyarakat Jawa Barat untuk sekolah, ruang kelasnya disiapkan oleh pemerintah provinsi 4,2 triliun. Dan itu akan kami capai dalam waktu 2 tahun, 2026 dan 2027. Yang kedua, merubah belanja infrastruktur jalan dari 600 miliar dirubah menjadi 2,4 triliun. Karena tidak mungkin investasi berkembang kalau infrastrukturnya tidak memadai.